Lejen TNI Kunto Arif Wibowo tetap menjadi Panglima TNI Jenderal. Lalu benarkah proses mutasi jabatan? Institusi TNI kini sedang jadi sorotan usai melakukan pembatalan atas posisi Pangkokap Wilhan, di mana Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo yang semula akan dijadikan staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat ini ditarik kembali dalam waktu sehari. Publik pun beramai-ramai menyoroti sikap Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Bagaimana bisa seseorang dengan pangkat bintang 3 dengan posisi strategis, ini rencana mutasi yang sudah termaktub dalam surat keputusan Panglima TNI dan diumumkan resmi, ini batal dieksekusi. Apakah ada cacat prosedur? Apakah ada kesalahan teknis? Adakah mekanisme internal yang dilompati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya? Atau ada campur tangan politik pada rencana pemindahan Lejen Kunto Arif? Yang memprihatinkan, di tengah simpang siur batalnya mutasi bekas Wadan Kondiklat TNI Angkatan Darat, Presiden diam serbu bahasa. Tidak ada keterangan apapun dari istana. Sedangkan, ya kita tahu kalau Presiden pasti dimintai pertimbangan untuk penempatan para perwira tinggi, apalagi sekelas Letnan Jenderal. Tentu, ini bukan perkara sepele kan? Sesuatu yang remeh, masalah yang tidak krusial, tapi urungnya Lejen Kunto dipindah, ini sulit ditutupi tidak terkait dengan aspirasi purnawirawan TNI. Di mana ayahanda Lejen Kunto yang tidak lain mantan Wapres Tri Sutrisno ikut bertanda tangan. Dan suara para forum purnawirawan itu salah satunya menghendaki pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tak berapa lama, berbagai organisasi purnawirawan TNI yang tergabung di PAPABRI, LVRI, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ini mengeluarkan pernyataan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Bukankah sikap-sikap para purnawirawan seolah-olah menunjukkan ada upaya konsolidasi kekuatan antar purnawirawan TNI, baik yang mendukung atau mengkritisi pemerintah? Di sisi lain, ada berbagai hal yang terkait dengan rencana perpindahan Pangkokap Wilhan tersebut. Panglima TNI sekarang ini dijabat oleh Jenderal Agus Subianto yang merupakan orang dekat Jokowi. Dia dilantik sebagai Panglima oleh Presiden ke-7. Ini meski Presiden diganti, Panglima TNI dan Kapolri dijabat oleh orang yang sama, tidak diganti sama sekali. Ya, kita tahu para purnawirawan tadi terseret dalam dukung-mendukung maupun mengkritisi posisi Wakil Presiden. Nah, atas aspirasi para purnawirawan TNI yang menghendaki pergantian Wapres seolah menjadi tarik-menarik antar para purnawirawan. Ada sebagian yang menginginkan diganti, sebagian lain menolak aspirasi itu. Dan direncana pergeseran Lejen Kunto Arif menggambarkan dengan jelas adanya konflik kepentingan para purnawirawan dengan para pengambil kebijakan di negeri ini. Seorang perwira tinggi TNI, karirnya ditentukan oleh Wanjakti. Duduk sebagai Wanjakti untuk memutuskan kemana para perwira tinggi TNI bertugas selain ada di tangan Panglima TNI, serta para kepala staf baik Kasat, Kasau, hingga Kasal. Sulit menutup fakta. Di utak-atiknya posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Lejen Kunto Arif, terlepas dari pengaruh Jokowi. Sebab apa? Selain Panglima TNI orangnya Jokowi, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, menantu Luhut Binsar, orang dekat Jokowi. Belum lagi, Majen Hersan, pengganti Lejen Kunto Arif, merupakan ex-ajudan Jokowi. Dengan berbagai fakta itulah, rakyat menilai rencana mengganti Kunto tidak bisa dilepaskan dari aspirasi purnawirawan TNI dan penolakan dari mantan penguasa. Salah satu anggota DPR yang juga purnawirawan TNI, TB Hasanuddin, ini menilai kalau profesionalitas TNI jelas dipertanyakan. Diakui atau tidak, ada pengaruh-pengaruh dari luar TNI pada rencana pemindahan Lejen Kunto. Nah, asumsi ini makin menguat bila mengingat profil putra ke-6 Tri Sutrisno tersebut.
Publik sulit melepas adanya cawe-cawe politik, intervensi bekas penguasa, termasuk rasa penasaran rakyat siapa yang kemudian meminta pembatalan mutasi sang jenderal. Kita tahu bahwa usia legend Kunto ini masih muda, 54 tahun. Berjarak 4 tahun dari batas normal untuk pensiun. Belum lagi jabatan Pangkokap Wilham yang diembannya juga baru disandang awal tahun ini alias baru menginjak bulan keempat. Dalam tradisi atau kebiasaan di jajaran TNI, seseorang perwira tinggi akan dipindah tugaskan minimal dengan usia jabatan di atas 6 bulan hingga 2 tahun tanpa ada prestasi yang istimewa atau dibutuhkan oleh kepala negara. Seorang perwira tinggi TNI tidak akan buru-buru dipindah cepat. Pun demikian, bila tidak ada kasus atau tersangkut masalah, tidak akan dikotakkan. Jadi, staf khusus para kepala staf TNI atau staf khusus Panglima. Pertanyaannya, apa alasan yang paling tepat untuk memindahkan legend Kunto Arif? Dan selang sehari, pembatalan keputusan Panglima TNI makin menebalkan keyakinan politik. Ini pasti ada latar belakangnya. Adakah Prabowo yang meminta agar keputusan tersebut dibatalkan? Entahlah. Walaupun Kapus Pen TNI menyebutkan dari 7 perwira yang bersamaan tergeser bersama legend Kunto, ini masih ada perwira yang tugasnya belum dituntaskan sehingga rencana mutasi ditarik kembali. Dari rencana posisi baru legend Kunto sebagai staf ahli Kasat, tidakkah ini mengejutkan? Bukankah selama ini posisi staf ahli seringkali diberikan pada para pejabat yang akan mengakhiri jabatan atau pensiun kurang dari setengah tahun? Nah, mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono mensinyalir kalau peristiwa batalnya mutasi petinggi TNI mengindikasikan ada rekayasa, ada pihak-pihak yang sengaja membuat keruh. Ya, bisa saja pihak tak bertanggung jawab itu memang berniat meninggikan tensi ketegangan politik dialirkan ke militer. Dalam podcast bersama Akbar Faisal, Hendro Priyono mewanti-wanti ada ancaman kudeta sipil. Tentu kita tidak menutup mata begitu saja kan, apa yang dikatakan oleh para purnawirawan. Nah, analisa-analisa mereka ini tidak sekedar berdasarkan pengalaman semata, tapi juga dari informasi yang mereka dapatkan. Institusi TNI sebagai alat keamanan negara tidak boleh terseret di pusara kepentingan politik maupun kuasa. Politik TNI adalah politik negara, melindungi keamanan negara, berdiri di atas kepentingan rakyat. TNI bukan alat politik kepentingan, apalagi kepentingan kelompok, kepentingan segelintir orang atau ada pihak yang berpengaruh. Presiden Prabowo selayaknya bisa menjaga dan mempertahankan marwah institusi TNI agar tidak diintervensi oleh kepentingan tertentu. Sebagai aparat keamanan negara, TNI mengemban tugas strategis pertahanan negara, bukan alat politik. Di saat yang bersamaan, para purnawirawan TNI yang menyuarakan penggantian Wapres ini juga diserang tudingan-tudingan buruk oleh Hercules, pemimpin Ormas GRIP. Sutioso disebut sebagai seseorang yang sudah bau tanah, dan Gatot Nurmantio malah ditantang balik. Mau sampai kapan para mantan petinggi institusi TNI direndahkan semena-mena? Apa yang disuarakan para purnawirawan itu sebagai sebuah aspirasi biasa. Dalam negara demokrasi, siapapun berhak menyampaikan aspirasi sepanjang tidak melanggar hukum. Mereka melihat posisi Gibran tidak memiliki legitimasi yang kuat. Pun andaikan Hercules mau membela Wapres, menolak aspirasi TNI, sah-sah saja. Hanya yang memprihatinkan, mengapa yang Hercules bersifat personal merendahkan malah menantang ex-petinggi TNI? Mau sampai kapan hal ini dibiarkan oleh Prabowo sebagai presiden, sebagai kepala negara, atau sebagai purnawirawan TNI? Arogansi para pendukung pemerintah melegitimasi mereka kebal hukum, bebas ngata-ngatai para pengkritik pemerintah. Iya kan? Di awal saya jelaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutasi ini dengan
unsur-unsur eksternal lainnya. Ini murni dalam rangka pembelaan karir yang memang sudah dirapatkan melalui sidang Dewan Jabatan dan Kepala.